Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ani Zulka Arfi STMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis AKSA, dan izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anantunisa, NIM Grada 404081. Globalisasi menuntut efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan mengolah limbah menjadi produk, kita mengurangi jejak karbon dan mendukung ekonomi sirkular. Produk yang ramah lingkungan, seperti produk kami, yaitu pupuk dari air cucian beras, dapat memenuhi standar keberlanjutan global yang semakin dicari oleh konsumen dan perusahaan internasional. Air cucian beras merupakan limbah rumah tangga dan restoran yang seringkali hanya dibuang saja. Dengan mengolahnya menjadi pupuk, kita dapat mengurangi limbah dan memberikan nilai tambah pada sesuatu yang biasanya tidak terpakai. Air cucian beras mengandung nutrisi seperti vitamin B, mineral, dan pati yang ternyata dapat membuat pertumbuhan mikroorganisme di tanah dan dapat meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Penggunaan pupuk organik dari air cucian beras mendukung praktik pertanian keberlanjutan yang lebih sehat bagi tanah dan lingkungan dibanding dengan penggunaan pupuk kimia. Memproduksi pupuk dari air cucian beras ternyata relatif murah, dan karena bahan bakunya yang mudah didapatkan dan proses produksinya tidak memerlukan teknologi yang terlalu kompleks. Pupuk organik dari air cucian beras lebih aman bagi kesehatan manusia dan hewan dibanding dengan pupuk kimia yang mengandung bahan yang berbahaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis meliputi yang pertama, tekanan yang muncul karena adanya persaingan dari kompetitor. Yang kedua, kondisi ekonomi yang terjadi. Nomor 3, kesalahan operasional. Nomor 4, pengetahuan individu terkait etika. Dan kelima, permintaan pasar yang dinilai tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Untuk membentuk perilaku etis dalam organisasi, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, menetapkan nilai-nilai integritas dan kode etik yang jelas. Yang kedua, melakukan pelatihan etika secara reguler. Yang ketiga, yang selanjutnya, memberikan teladan dari manajemen. Yang keempat, membangun budaya terbuka dan inklusif. Dalam konteks produksi pupuk dari air bekas sisa beras, organisasi dapat menerapkan beberapa prinsip-prinsip etika bisnis dengan: pertama, memastikan proses produksi tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang aman dan ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga transparansi dalam proses produksi dan kandungan produk. Yang keempat, berkomitmen pada praktik-praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis. Yang kelima, pupuk dari air bekas sisa beras dapat dibuat dengan menambahkan bahan-bahan seperti gula pasir atau EM4, mikroorganisme lokal, ke dalam air cucian beras, lalu melakukan fermentasi dalam pembuatan produk tersebut. Analisis SWOT pada produksi pupuk air bekas cucian beras. Yang pertama ada strategi kekuatan. Yang pertama, ramah lingkungan karena mengurangi limbah dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, biaya produksi rendah. Jadi memanfaatkan limbah rumah tangga yang umumnya tidak dipungut biaya sehingga dapat menekan biaya pada produksi. Selanjutnya ada peningkatan kesuburan tanah, di mana kandungan nutrisi alami dalam air cucian beras ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Yang selanjutnya ada pasar yang berkembang. Jadi tren global menuju organik saat ini itu pertanian organik dan berkelanjutan yang bisa menjadikan pasar yang lebih luas untuk produk ini. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan dalam produk kami. Yang pertama, kesadaran konsumen yang rendah. Banyak konsumen yang mungkin belum menyadari manfaat pupuk dari air cucian beras. Yang kedua, persaingan dengan pupuk kimia. Jadi pupuk kimia yang sudah mapan di pasar mungkin lebih dipilih oleh beberapa petani karena efeknya yang lebih cepat dan lebih instan. Selanjutnya ada keterbatasan skala. Di produksi mungkin terbatas pada skala kecil hingga menengah karena ketergantungan pada pasokan bahan baku, yaitu bekas air cucian beras. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Dalam peluang ini ada advokasi lingkungan, yang mana meningkatnya kesadaran lingkungan dan keberlanjutan dapat mendorong permintaan. Yang kedua, kebijakan pemerintah dan insentif.
dalam kebijakan pemerintah yang mendukung produk ramah lingkungan ini juga dapat membuka peluang pada kami untuk pasar yang baru. Ada ekspor. Nah, potensi untuk mengekspor ke negara-negara yang memiliki kebijakan ketat terhadap penggunaan pupuk kimia ini menjadi suatu peluang yang besar untuk produk kami. Yang keempat ada strike, yaitu ancaman. Jadi dari perubahan regulasi ini. Nah, perubahan dalam regulasi lingkungan atau pertanian ini juga dapat mempengaruhi operasi dan pasar. Ada fluktuasi pasokan bahan baku. Nah, ini untuk ketersediaan air hujan beras yang tidak konsisten dapat mempengaruhi produksi juga. Terus ada juga penerimaan pasar. Mungkin memerlukan waktu untuk mendapatkan penerimaan pasar, terutama di daerah yang belum familiar dengan konsep pupuk organik. Untuk profil produk, nama perusahaannya adalah Pupuk Kita. Produk kami ini pupuk organik dari air cucian beras. Visinya menjadi pelopor dalam produksi pupuk organik yang berkelanjutan dan inovatif dengan memanfaatkan limbah rumah tangga atau restoran untuk mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Untuk proses produksi, yang pertama ada bahan baku, ada air cucian beras, bahan utama kita, lalu ada mikroorganisme pengurai, yaitu seperti efektif mikroorganisme EM4 atau mikroorganisme serupa yang dapat mempercepat proses fermentasi. Terus yang ketiga itu ada gula merah atau molase, digunakan untuk membantu perkembangan dari mikroorganisme sendiri. Terus keempat ada air bersih, di mana untuk menyesuaikan konsentrasi larutan jika diperlukan. Nah, untuk tahap produksi itu yang pertama ada pengumpulan air atau pengumpulan air cucian beras. Kumpulan air cucian beras ini dapat dari rumah tangga atau restoran atau sumber lainnya. Nah, pastikan air cucian beras ini ketika diproduksi bebas dari kotoran dan bahan kimia. Terus juga pastikan air cucian beras bebas dari kotoran dan bahan kimia lain. Yang kedua, mempersiapkan larutan fermentasi. Nah, ini tuh dicampurkan IM tadi dengan perbandingan 1 liter air cucian beras dengan 10 ml IM4. Lalu tambahkan gula atau gula merah atau molase untuk memberikan nutrisi bagi mikroorganisme dan dapat memperpanjang umur simpan. Lalu aduk rata dan pastikan semua bahan itu tercampur dengan baik. Setelah itu di proses fermentasinya ini kita harus menutup wadah fermentasi ini selama 7-14 hari. Ini harus di tempat teduh dan sejuk. Lalu diperiksa dan diaduk larutan setiap beberapa hari untuk memastikan fermentasinya itu berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah proses penyaringan. Nah, setelah fermentasi dilakukan dan selesai, kita harus saring larutan tersebut untuk memisahkan cairan dari residu menggunakan kain halus. Nah, setelah tadi selesai, cairan yang telah disaring adalah pupuk yang air digunakan, pupuk cair yang digunakan. Lalu untuk residu yang tersisa itu juga bisa digunakan sebagai pupuk padat, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses pengemasan. Dalam proses pengemasan, kita menggunakan botol kantong plastik yang kedap udara untuk mengemas pupuk cair. Lalu jika memang yang pupuk padat digunakan, maka kita juga memberikan kantong kedap udara untuk produk pupuk yang tidak cair dari bekas air cucian beras. Lalu di proses penyimpanan, simpan pupuk dalam kondisi sejuk dan kering untuk menjaga kualitasnya. Juga memberikan label yang jelas pada kemasan termasuk tanggal produksi dan instruksi penggunaan beserta kapan produk tersebut tidak dapat digunakan lagi atau masa expired. Langsung selanjutnya pupuk dalam kemasan memiliki umur sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi pupuk yang kita produksi dengan fermentasi 7-14 hari itu waktu yang umur simpannya itu hanya sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Selebihnya tidak dapat digunakan. Untuk mengelola produksi pupuk dari air cucian beras secara efektif dibutuhkan keahlian manajerial, yaitu yang pertama pengetahuan tentang pembuatan pupuk organik cair yaitu POC, dengan di mana seseorang dapat memahami proses pembuatan POC dengan benar.
termasuk bagaimana memfermentasikan dengan bahan-bahan yang diperlukan seperti tadi EM4, gula merah, molase, atau lain-lain sebagainya. Yang kedua, kemampuan dalam penyuluhan dan edukasi. Seorang harus mampu menyosialisasikan dan mengedukasi petani atau pihak yang terlibat tentang manfaat dan metode pembuatan POC serta cara penggunaannya untuk meningkatkan produktivitas lahan. Yang ketiga, keterampilan organisasi dan perencanaan. Tentu keahlian ini sangat dibutuhkan karena seorang dapat mengorganisir sumber daya yang ada dengan merencanakan jadwal produksi dan memastikan ketersediaan bahan baku serta peralatan yang diperlukan. Yang keempat, manajemen kualitas. Jadi memastikan kualitas POC yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk pengujian dan kontrol kualitas produk. Yang kelima, kemampuan analis dan pengambilan keputusan. Jadi untuk menganalisis data produksi, mengidentifikasi masalah yang mungkin akan terjadi, itu juga sangat diperlukan dalam keahlian manajerial pada pembuatan produk pupuk ini. Yang keenam, keterampilan komunikasi secara efektif dengan semua pihak yang terlibat, baik dari petani hingga distributor, untuk memastikan bahwa informasi mengenai POC dan penggunaannya dapat disampaikan secara baik dan jelas. Yang ketujuh, pemahaman tentang aspek lingkungan. Ini juga sangat penting banget karena kita juga harus bisa menganalisis lingkungan dengan dampak lingkungan dari penggunaan pupuk dan pembuatan pupuk ini, dan bagaimana dari POC ini dapat menjadi alternatif dari ramah lingkungan akibat pembuatan pupuk kimia lain. Yang ketiga, manajemen risiko, mengidentifikasi bagaimana memproduksi dan distribusi POC, termasuk juga mengurangi produksinya. Untuk struktur organisasi pada perusahaan pupuk cairan ini, pertama ada manajemen eksekutif, ada divisi operasional, dan divisi pemasaran dan komersial. Dalam manajemen eksekutif, terdapat CEO sebagai menetapkan visi dan strategi bisnis untuk mengelola operasi keseluruhan dan memastikan kepatuhan terhadap standar industri. Yang kedua ada CVO dalam manajemen eksekutif, sebagai bertanggung jawab atas perencanaan keuangan dan manajemen risiko serta laporan keuangan. Selanjutnya ada divisi operasional, terdapat dua juga. Yang pertama ada manajemen operasional untuk mengawasi proses produksi, memastikan efisiensi operasional dan menjaga standar kualitas produk. Yang kedua, teknisi produksi yang melakukan proses produksi termasuk fermentasi, penyaringan, dan pengemasan produk. Selanjutnya ada divisi pemasaran dan komersial, di mana CMO ini mengembangkan dan mengimplementasikan strategi pemasaran serta mengidentifikasi peluang besar. Yang kedua, dalam divisi pemasaran dan komersial ada eksekutif penjualan, di mana menangani penjualan dan negosiasi dengan pelanggan serta mengkoordinasikan distribusi produk. Pada aspek finansial perusahaan, kita lihat pada tabel berikut. Untuk biaya produksi sendiri, yang pertama ada air cucian beras, bahan baku utama kita membutuhkan 1 liter seharga 50.000, murah karena termasuk suatu limbah. Terus yang kedua, mekanisme kita pakai EM4 5 liter, harganya 125.000. Lalu ada gula merah digunakan untuk menetes mekanisme dan memperpanjang umur simpan, itu dibutuhkan 5 kg, total harganya 100.000, sehingga total keseluruhan biaya produksi adalah 275.000. Selanjutnya pada biaya kemasan, yang pertama kita ada 3 ukuran kemasan. Yang pertama ada botol plastik ukuran 500 ml, membutuhkan 80 unit dengan harga per unitnya itu 1.500, sehingga harganya total keseluruhan 120.000. Lalu yang kedua, botol plastik yang ukuran 1000 ml itu 50 unit, harga per unitnya 2.500, sehingga total harganya 125.000. Nah, untuk botol plastik 50.000 ml, kita hanya membutuhkan 20 unit saja dengan harga per unitnya 10.000, sehingga total harganya 200.000. Nah, kita juga harus membutuhkan label atau brand untuk memastikan bahwasanya ini produk milik kami, sejumlah 150 unit secara keseluruhan dengan harga per unit itu 500.000. Jadi total harganya 500 perak, sehingga harganya 75.000.
sehingga biaya kemasan keseluruhan yaitu 520.000. Nah, untuk biaya operasional kita membutuhkan tenaga kerja dalam pembuatan produk pupuk cair tersebut yang 6 orang dengan harga per unitnya 30.000, total harganya 180.000. Jadi total biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya operasional keseluruhan totalnya mencapai 975.000. Nah, untuk proyeksi perhitungan laba dari margin yang kita inginkan, yang pertama dari modalnya itu tadi keseluruhan 975.000 dengan produk yang dihasilkan adalah 150 pieces dengan harga pokoknya itu 6.500 dan margin yang diinginkan adalah 100%, maka harga jual per itemnya yaitu 13.000.